Kalau yang berada di Kalisalak sebenarnya itu adalah naskah-naskah dari barang-barang titipan bahwa yang merawat dan melestarikan kemudian memelihara itu sudah terkait dalam satu paguyuban namanya Kembali lagi di podcast Tarik Mas, seputar informasi menarik Banyumas. Kali ini bersama saya Dodi Widian, kita akan mengulas terkait dengan digitalisasi naskah kuno. Nah, untuk itu saya tidak sendiri tentunya. Kali ini kita kedatangan ada Kades dari Kalisalak, ada Pak Ilham Triyono SPD. Pak, bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, ini kita berbicara terkait dengan zaman di mana teknologi sudah semakin sangat cepat, sangat maju, dan ada juga pastinya di mana era akan tertinggal, termasuk naskah-naskah yang tadinya kita melihat secara konvensional tertulis di buku atau di mana gitu. Nah ini sekarang ada era digital. Nah untuk naskah-naskah digital atau naskah-naskah kuno yang akan digitalisasi sendiri nih, kalau di desa Kalisalak ini ada berapa atau memiliki atau tidak nih terkait dengan naskah digital tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang naskah dalam hal ini adalah naskah kuno. Oke. Kalau yang berada di Kalisalak sebenarnya itu adalah naskah-naskah dari barang-barang titipan dari susunan Sultan Amangkurat I, Raja Mataram Islam. Nah, dalam perjalanannya menuju ke Batavia, sehingga di samping itu juga karena serangan dari Trunojoyo Madura, sehingga istilahnya ada istilah bedul keraton. Nah, naskah itulah dibawa. Sudah barang tentu banyak sekali mencakup dari aspek-aspek dokumen apapun yang berada di pemerintahan keraton saat itu. Jadi kalau ada berapa jumlah cukup banyak, dan untuk kami yang mendapatkan satu tugas untuk melestarikan, merawat, itu memang agak kesulitan menghitung karena ada suatu keunikan tersendiri. Yaitu apabila mana daun-daun lontar itu, karena ini dituangkan dalam daun lontar dokumen itu. Suatu saat, karena ini penjamasannya juga hanya setahun sekali, sehingga di tahun saat kemarin itu posisinya posisi pada kondisi tertata. Tapi waktu yang lalu, tahun yang lalu, itu kondisinya porak-poranda, sehingga akan dihitung seperti apa. Lagian kondisinya sudah ada yang terpotong sehingga sulit untuk diinventarisir berapa jumlahnya. Tapi kalau menurut jenisnya itu ada dua jenis, yang satu menggunakan bahasa Jawa dan satu lagi menggunakan bahasa Arab. Jadi naskah kuno yang berada di Kalisalak tersimpan di sana itu seperti itu keadaannya, Mas. Oke, nah tadi dijelaskan bahwa naskah yang ada di Kalisalak sendiri ini ditulis di selembar daun gitu ya? Lembaran daun. Oke, nah ini kan akan didigitalisasi itu, apakah hanya cukup di foto lalu dimasukkan ke internet dan sebagainya, atau diketik ulang, ditulis lagi nih? Yang sudah terlaksana itu mereka menggunakan foto, terutama para pengunjung yang melaksanakan digitalisasi itu dengan cara dipoto. Dan itu untuk konsumsi sendiri. Tapi termasuk juga dari dinas terkait, itu pun sudah melakukannya. Yaitu dari Dinspora Budpar dan Dinsos Permades juga sudah hadir di sana. Namun yang saya tunggu memang juga harapan kami bisa masuk dalam arsip perpustakaan daerah juga. Oke. Artinya di Kalisalak sendiri ada museum ya? Iya, ada. Oke. Jadi mini lah. Jadi hanya untuk tempat itu yang tembok dulu dari turun-temurun
yang digunakan dengan istilah langgar karena bentuknya itu seperti suro pada zaman dulu. Dan saat sekarang masih dilestarikan. Hanya diperbaiki karena sudah ratusan tahun sehingga ada mengalami beberapa renovasi. Oke. Nah, ini untuk mengumpulkan naskah kunonya sendiri tadi dijelaskan juga oleh Pak Paiman banyak kendala yang dihadapi. Nah, ini memang yang mengumpulkan naskah-naskah ini menginventarisir itu. Nah, ini memang dari dinas terkait atau ada peran juga dari masyarakat? Kalau yang berada di Kalisalak itu karena sudah tersimpan dalam satu tempat. Dan itu memang sekali lagi saya sampaikan bahwa yang merawat dan melestarikan kemudian memelihara itu sudah terkait dalam satu paguyuban namanya paguyuban kerabat. Sehingga tidak perlu mencari-cari karena sudah mempunyai turun-temurun silsilah dari kakek, buyut dan sebagainya leluhur yang sampai saat sekarang mempunyai kewajiban merawatnya. Oke. Berarti boleh dibilang diruntutnya cukup mudah. Dilihat dulu mudah nih, sekali. Turun-turunnya saja. Siapa, iya. Terus nanti ditanyakan di mana naskahnya. Iya. Jadi memang terkumpul dalam satu tempat dan tidak boleh dibawa kemana-mana. Jadi tetap ada di situ karena wangsitnya ini kita bicara dengan tutur kata para leluhur tidak boleh lepas dari lingkungan itu. Hanya sekedar berapa meter saja bagi mereka yang ingin tahu pun harus mendekat ke barang tersebut, ke naskahnya. Oke. Nah, ini artinya masyarakat atau penduduk yang memiliki naskah tersebut itu menyimpannya sendiri atau dikumpulkan di museum itu tadi? Maaf, saya luruskan. Gimana? Penduduk tidak memiliki. Oke. Karena ini adalah barang titipan susunan. Jadi hanya dari Sultan Amangkurat I itu menitipkan kepada warga saat itu untuk dirawat, dilestarikan, kemudian sampai kapan nanti suatu saat berakhir. Kapan berakhirnya kita tidak tahu karena itu barang titipan. Itu seperti itu. Jadi bukan milik rakyat seperti mungkin ditemukan naskah-naskah yang lain seperti di Karangkemiri ataupun di Dawu. Kalau di Dawuan masih satu nafas. Sehingga tidak berbeda dengan yang di tempat yang lain. Oke. Ada kendala saat menemukan naskah tersebut di warga, terus akhirnya warga tidak ini punya saya, ini warisan dari kakek, buyut dan sebagainya. Ada kendala kayak gitu juga? Nggak ada, kalau yang di Kalisalak itu nggak ada. Karena semua menyadari dan tahu persis cerita dari para leluhurnya seperti itu. Oke. Terakhir nih untuk pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, kalau ada yang ingin berkunjung ke museum di Desa Kalisalak untuk melihat naskah kunonya, di mana nih, Mbak? Ya dipersilakan saja, terbuka. Hanya waktunya memang hanya dibuka setahun sekali. Itu pada tanggal 12 Mulud setiap tahunnya. Itu saja. Untuk lokasinya, tempatnya? Lokasinya tetap di Jalan Jimat istilahnya. Ya sejak dari dulu hanya bergeser berapa meter karena situasi perkembangan penduduk. Oke, jadi seperti itu untuk pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto. Untuk yang penasaran seperti apa, ini momennya hanya satu kali setiap tahunnya di bulan Mulud. Di bulan Maulud. Tanggalnya 12. Hitungannya bukan Masehi, tapi Jawa. Oke. Oke, itu dia. Jadi buat yang tertarik bisa berkunjung langsung ke Desa Kalisalak. Seperti itu dulu untuk Tarik Mas kesempatan kali ini bersama saya Dodi Widian. Kita akan ketemu lagi di podcast Tarik Mas selanjutnya.